Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class, now please open your book at this page. Page 10. We will discuss about asking for and giving an opinion in English. Kita akan mendiskusikan bagaimana cara mengungkapkan dan opini dan menanyakan opini dalam bahasa Inggris. Okay. There are many ways to state an opinion when speaking in English. Ada banyak cara untuk mengekspresikan opini kamu dalam bahasa Inggris, ya. Depend on, tergantung pada how strong your opinion is. Seberapa kuat keyakinan kamu terhadap opinimu tersebut. Nah, oke. Di kotak ini adalah expression yang bisa kamu gunakan ketika kamu ingin menyampaikan opini kamu secara netral, ya, sedang-sedang aja, ya. Yang pertama, I think school is important. Saya pikir sekolah itu penting, ya. Yang kedua, I feel that it is not necessary. Misalnya, saya rasa ini nggak biasa, ini bukan hal yang biasa, gitu. Atau option yang ketiga, in my view, dalam perspektif saya, dalam pandangan saya. Yang keempat, it seems to me that, ya, menurutku sama aja, ya. Lalu in my experience, menurut pengalaman saya. Based on my experience, berdasarkan pengalaman saya. Atau yang terakhir, as far as I am concerned, ya. Selama pengamatan saya, concern itu pengamatan. Itu semuanya bisa dipakai untuk menyatakan opini kamu kalau kamu nggak terlalu mendesak gitu, ya. Sebaliknya kalau mendesak kamu bisa pakai kata should, kotak yang di sampingnya, ya. Should. Contohnya, all student should wear uniform. Setiap siswa should, harus menggunakan seragam. Smoking room, ruang untuk merokok, should be provided, harus disediakan, should be. Atau yang terakhir, I think maximum time should be given, should, ya. Next. Oke, kita akan mencari expression kalau kita ingin menyampaikan opini dengan kuat, strong, dengan penekanan. Oke, di sini ada giving a strong opinion. Ciri-cirinya ada kata ini, absolutely. I am absolutely, ya. Lalu yang kedua ada kata sure. Saya yakin, ya, bahwa yang terjadi adalah begini, ya. Lalu selanjutnya, I strongly believe. Saya percaya dengan kuat, gitu, ya. Terakhir, there's no doubt in my mind that bla 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 bla. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam pikiran saya bahwa misalnya penalty we should give the death penalty to the drug dealers. Atau corruption is extraordinary crime. There's no doubt in my mind that corruption is extraordinary crime. Tidak ada keraguan dalam pikiran saya bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, ya, karena sangat merugikan, misalnya gitu. Coba lihat juga kotak di sampingnya, should, ya, should. Nih, contohnya, sekolah should be, harus menjadi mobile free zone, area bebas HP. Mau anak mau guru, mobile free zone, misalnya begitu. Oke. Kalau
topik kita terkait dengan memberikan opini sudah selesai, kita akan masuk ke topik yang selanjutnya. Ketika kita agree atau setuju dengan opini, kita bisa bilang you are absolutely right, atau exactly, atau that's true, atau I agree with you entirely, ya. Oke, atau I couldn't agree more, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kalau kita disagree, tidak setuju dengan opinion, kita bisa bilang I don't agree with you. Saya nggak setuju sama kamu. I'm sorry to disagree with you, but ya maaf ya, aku nggak sejalan dengan kamu. Tapi begini ya. Oke, atau I am afraid I have to disagree, ya, dan lain-lain. Terakhir, expression yang bisa kamu gunakan if you want to asking someone's opinion. Misalnya, what do you think? Or what's your view? Apa pandangan kamu? Atau how do you see this situation? Ya, atau what's your opinion? Terang-terangan banget tuh. What's your opinion, ya? Manapun di antara option itu semuanya bisa anti pilih. Kalau sudah, kita masuk ke latihannya. Silakan nanti buka halaman selanjutnya di page 13, fokus ke task 17, ya. Task 17. Saya ada dialog di sana between broadcaster. Broadcaster itu adalah apa sih? Wawancara gitu, wartawan, dengan narasumber di bawah ini. Silakan nanti read the dialogue. Setelah itu answer the question, ya. Ada 6 question, dan kalau udah nanti harus masukin, ada tabel nih. Ada tabel di sini. Masing-masing expression nanti harus isi. Mana expression yang merupakan asking for opinion? Mana expression yang giving opinion? Mana expression yang agreeing? Dan mana expression yang disagreeing? Kalau sudah, do task 18, yaitu kamu harus melengkapi dialog yang ada di situ. Ada beberapa dialog di sana, ada 4 kalau nggak salah. Coba kita lihat, ya 3 doang, ada 3 dialog di sini. Nah, udah ada kalimat-kalimat yang diisi di situ, nanti tinggal lengkapin aja. Latihan yang terakhir adalah task 20, ya. Ini dikumpulkannya minggu depan, ya, kalau kita ketemu lagi. Tugasnya adalah nanti memilih 1 di antara 6 topik yang ada di sana, ya. 1 di antara 6 topik yang ada di sini itu, apakah topik yang pertama, many people smoke in public place, banyak orang merokok di tempat umum, atau topik yang kedua, the number of drug user in Indonesia increases every year, jumlah pecandu narkoba di Indonesia meningkat tiap tahun, atau yang C, Indonesia is a country when different faith are able to coexist harmoniously. Indonesia adalah dengan negara dengan keyakinan yang berbeda-beda namun bisa hidup dengan harmonis, damai, ya. Atau yang D, high budget allocation to full subsidies hampers any move to accelerate the development of infrastructure project. Alokasi subsidi ke BBM yang tinggi menghambat pertumbuhan infrastruktur, ya. Atau the news media tend to over dramatize crime or event, ya. Jadi berita-berita media ini suka hoax, suka lebay, mendramatisir kondisi atau
apa ya, event kondisi apa sih, kejadian berita-berita terkini, entah itu bisa jadi berita tentang politik, bisa jadi berita tentang apa itu namanya, bukan kriminal, berita-berita kriminal, terorisme, sebenarnya nggak separah itu, tapi dilebay-lebayin sama media gitu. Terakhir, television is leading cause of violence in today's society. Jadi televisi ternyata justru menjadi pemicu ya meningkatnya kasus kejahatan di lingkungan hari-hari ini. Nah, yang harus kamu lakukan untuk mengerjakan tes 20 adalah pilih satu topik ya, lalu anti agree atau disagree, setuju, pilih posisi kamu setuju atau tidak setuju dengan isu tersebut, lalu berikan statement-statement pendukungnya, alasan-alasannya, buat menjadi sebuah paragraf yang padu, terdiri minimal dari 10-15 kalimat, setengah halaman, dikumpulkan minggu depan. Contohnya adalah yang ini ya, silahkan dibaca. Kalau ada yang nggak ngerti boleh tanya. Oke? Thank you. 11 menit, Cien.